tauhid menurut ajaran tasawuf dan kesufian, ajaran keagamaan yang benar terbagi kepada 3 tingkatan. Ada istilahnya tauhid kalam. Tauhid kalam atau dikatakan tauhid akidah, tauhid awam. Yang demikian itu sekedar untuk mengetahui Allah dan sifatnya, untuk mengetahui Nabi dan sifatnya, apa yang wajib, apa yang mustahil, dan apa yang harus pada Nabi, untuk supaya kita beriman kepada Allah dan kepada Rasul, agar supaya ibadat kita sah ibadah. Bagaimana kata orang tasawuf mengatakan la tasihul ibadah illa bima'rifatil ma'bud. Tidak sah ibadat kita melainkan kita mengenal orang yang kita sembah, kita sekedar mengenal sifatnya. Kemudian ada istilahnya tauhid tasawuf. Tauhid tasawuf ini juga dikatakan tauhid khawas. Tauhid yang pertama, tauhid kalam, dikatakan juga tauhid awam. Tauhid orang yang telah istimewa imannya, yaitu tauhid tasawuf. Kita dapat mengenal Allah, mentauhidkan Allah dari dekat. Karena tasawuf itu artinya tarekat, berjalan kemauan kita untuk hudur di hadapan Allah, berserta kita berakhlak yang baik, dan kita takut untuk melanggar perintah Allah, berbuat maksiat, dan kita senantiasa menjaga perintah Allah untuk melakukan taat. Hati kita senantiasa hudur kepada Allah. Maka bukan hanya kita mengenal sifatnya saja, coba kita juga mengenal zatnya. Mengenal zatnya artinya kita terlihat bahwa kita datang darinya, bahwa kita ini adalah semua kita itu mempunyai hakikat atau wujud kita hanya dari Allah, tidak dari lainnya. Maka cinta kita, rindu kita kepada Allah bertambah, sehingga tidak terlihat lainnya, hanya Allah semata. Saya melihat bahwa umat Islam di mana-mana kurang mengajarkan atau memahami tauhid tasawuf. Banyak mereka hanya mengamalkan tauhid kalam atau tauhid awam, sekadar untuk mengetahui sifat-sifat Allah. Dia tidak mempelajari tauhid tasawuf, untuk berjalan kemauan hudur di hadapan Allah, terlihat di dalam batinnya sifat-sifat kebagusan, sifat kehebatan Allah, sehingga dia dapat melupakan yang lain. Pertama, yang perlu kita lupakan yang lain di dalam kita beribadah, sembahyang, berzikir, dan melakukan amal-amal saleh. Hanya Allah. Kita dapat ibadah salat dengan khusyuk, hudur hati kepada Allah, supaya jangan sia-sia ibadah kita, jangan sia-sia apa yang kita lakukan. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quranul Karim, wailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celaka bagi orang yang sembahyang, yang mereka itu dalam sembahyang mereka lalai. Jadi tauhid tasawuf ini untuk menghilangkan hijab, terhijab oleh alam, terhijab oleh diri kita keberadaan Allah. Walaupun kita melihat alam, melihat yang lain, diri kita, anak kita tidak terhijab oleh lihat kita itu akan keberadaan Allah. Dengan makna kita tahu anak kita itu pemberian Allah, bahwa dia itu makhluk Allah, bahwa dia milik Allah. Jokowi milik Allah, makhluk Allah, milik Allah, makhluk Allah. Di mana dia itu dijadikan Allah sebagai manusia. Kulikal insanu da'ifah, dijadikan manusia ini lemah. Sekalipun dia presiden, dia pangdam, dia siapapun juga,
dia manusia dijadikan oleh Allah dalam keadaan tidak ada kekuatan, tidak ada daya upaya, tidak ada milik baginya, hanya milik daya upaya hanya bagi Allah. Dan juga diri kita tidak ada milik, tidak ada kekuatan, tidak ada daya upaya bagi diri kita. Itu semua datang dari Allah. Jadi keimanan yang demikian, ketauhidan yang seperti itu, yang sudah tidak terlihat lagi di mana-mana, terutama bagi umat Islam di mana-mana. Maka dari itulah, supaya jangan ada kesyirikan, kenifakan di dalam dada umat Islam, di dalam warga negara bangsa Indonesia yang mempedomani negaranya ketuhanan yang Maha Esa. Tidak ada syirik, tidak ada nifak. Tapi saya melihat bahwa banyak syirik dan nifak, baik daripada penjabat, pemerintah, ulama dan rakyat biasa. Tapi dia menyadari, meyakini dasar dia bernegara ketuhanan yang Maha Esa. Makna ketuhanan yang Maha Esa tidak ada syirik, tidak ada berfungsi Allah untuk membuat langit bumi ini, untuk menggerakkan kita. Tidak berfungsi Allah dengan kita. Gerak itu datang dari Allah. Kalau tidak digerakkan Allah, kita tidak bergerak. Tidak ada syirik, tidak ada kenifakan, tidak ada keraguan di dalam batinnya untuk mendapatkan cahaya ketauhidan di dalam hatinya. Jadi mengapa terjadi banyak pemerintah penjabat yang korupsi, yang menyalahgunakan jabatan, banyak ulama-ulama yang kadang-kadang mereka itu tidak mengamalkan ilmunya, melakukan pekerjaan-pekerjaan yang menyimpang, pekerjaan yang haram, pekerjaan yang syubhat, karena tauhidnya ini, tauhid tasawufnya tidak. Apalagi tauhid yang ketiga, tauhid sufi, tauhid kawasul kawas, tauhid daripada wali-wali Allah yang besar, yang mereka ini melihat dunia, alam semesta ini seperti patah bagana, seperti debu, tidak mempunyai wujud. Karena yang selain Allah, wujudnya berdiri dengan wujud Allah. Wujud Allah sebagaimana akidah kita, qiyamuhu binafsi, berdiri dengan sendirinya. Tetapi wujud selain Allah, qiyamuhu bighairi, berdiri dengan lainnya. Dengan pengertian keberadaan kita, keberadaan alam ini, beradanya dengan Allah, berdiri dengan lainnya. Tapi keberadaan Allah berdiri sendirinya, tidak ada berhajat kepada orang lain dan tempat. Tetapi kita makhluk Allah ini, lebih umat Islam yang beriman kepada Allah, dia selalu berhajat, selalu menghadap, selalu dia merasa fakir terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kena keimanan ketauhidan ini telah menipis dalam dada umat Islam. Kita melihat baik profesor, doktor, baik penjabat, baik ulama, maka inilah penyebab yang menggagas, mengajak kawan-kawan supaya kita kembali kepada Allah untuk mentauhidkan Allah. Dan juga kalau kita tidak ketauhidan tak kuat, kita syirik dan kita nifak. Tetapi kalau kita tidak ada bahwasanya Muhammad itu menjadi contoh suri teladan yang baik sesuai dengan sila yang kedua dari Pancasila, bahwasanya sila yang kedua manusia yang adil lagi beradab, maka terjadilah kezaliman, terjadilah kefasikan,